Berjumpa lagi di Audio Tune dalam audiobook Pengantin Pengganti Tuan Pemarah, karya dari autor Aisyah Siti Akmal Ali, episode 41, Bikin Gemes. Terus Dania, dan sekarang lakukan dengan lebih cepat. Titanya dengan mata yang masih terpejam. Dania yang begitu bersemangat tiba-tiba menjadi gemes. Tanpa ia sadari, ia memegang benda itu dengan sangat erat. Bukan hanya itu, saking gemesnya dengan benda tersebut, Dania ingin sekali mencubit dan menggigitnya dengan keras. Daniel yang pada awalnya merasakan kenikmatan, tiba-tiba berubah menjadi sakit. Akibat benda keramatnya serasa dicekik dengan erat. "Au! Apa yang kamu lakukan, Dania? Kamu mencekik juniorku," pakik Daniel dengan mata membulat menatap Dania. Dania terus menggetir, sembari melepaskan genggaman tangannya dari benda itu. "Maafkan aku, Tuan, tapi benda itu bikin aku gemes. Aku ingin sekali menggigitnya seperti ini," ucap Dania sambil menggigit tangannya sendiri, saking gemesnya. Daniel bergidik ngeri melihat tingkah Dania yang begitu aneh. Tiba-tiba nyali Daniel menciut. Ia khawatir jika gadis itu tidak bisa mengontrol perasaannya. Bisa-bisa juniornya kena gigit, dan akhirnya merajuk tak bangun-bangun, atau lebih parahnya lagi, kepala si junior lepas dari badannya karena digigit si gadis aneh itu. "Apa kamu sudah gila? Emangnya juniorku ini sosis banget bisa kamu gigit begitu?" Kesal Daniel. Bahkan saking kesalnya, benda keramat itu pun ikut menciut dan kembali ke ukuran normal. Bukannya takut melihat ekspresi Daniel saat itu, Dania malah kembali tersenyum. "Habisnya bentuknya hampir mirip dan bikin aku gemes," ucap Dania sembari mendekatkan kedua tangannya karena benda keramat itu dengan ekspresi seperti ingin meremas-remas benda itu. Sontak saja Daniel menepis kedua tangan Dania dengan cepat untuk mengamankan juniornya dari cengkraman gadis aneh itu. Jangan sentuh lagi, kamu benar-benar mengerikan," kesal Daniel. Ia mencoba melindungi benda keramat tersebut dengan cara merapatkan kedua kakinya. "Ayolah Tuan, sini, biar aku lakukan lagi. Aku berjanji tidak akan melakukan hal-hal aneh itu lagi. Swear," ucapnya sambil mencoba membuka kedua kaki Daniel yang kini tertutup rapat. "Tidak usah. Kamu sudah membuat nyaliku menciut dan sekaligus membuatku takut. Sebaiknya lupakan saja," kesal Daniel. Lelaki itu meraih kembali celana boxer yang tadi ia lepaskan, kemudian duduk bersandar sama seperti sebelumnya. "Kemarilah, Dania." Dania yang tadinya terdiam, kini menghampiri lelaki itu, kemudian duduk di sampingnya. Daniel meraih pundak Dania itu, dan bawanya ke dalam pelukannya. Ya sudah, malam pertama kita sudah gagal. Dan sekarang, aku memutuskan untuk menunggu hingga tamu bulananmu selesai. Dania mendongakkan kepalanya. Dia menatap lekat wajah Daniel yang kembali terlihat tenang. "Benarkah itu, Tuan?" Daniel menganggukkan kepalanya pelan. "Ya, aku pasti bisa menahannya. Memangnya seberapa lama sih tamu bulanan itu mengunjungimu? 2 hari? 3 hari? 1 minggu? Bahkan kadang sampai 10 hari? Apa? Selama itu?" Pakik Daniel seakan tidak percaya. Dania mengangguk. "Iya, Tuan." Daniel menghembuskan napas berat. "Ya sudahlah, kalau begitu tidak apa-apa. Lebih baik menunggu si nona bersih daripada harus meminta bantuan tangan jahil Dania yang bisa-bisa membuat juniornya kenapa-napa." Begitulah kira-kira yang ada di pikiran Daniel saat itu. Oh ya, dan satu lagi, mulai sekarang
berhentilah memanggilku dengan sebutan Tuan. Bukankah aku adalah suamimu? Jadi, panggillah aku dengan sebutan yang terdengar sangat manis. Ucap Dania lagi. Dania menautkan kedua alisnya. Panggilan yang manis, seperti apa misalnya? Sayang, Bubi, cinta, papi, mas, abang, atau apalah. Sahut Dania lagi, masih memeluk erat tubuh Dania. Dania tampak berpikir keras, memikirkan panggilan apa yang pas untuk lelaki itu. Mas aja ya, lagi pula itu adalah panggilan yang paling manis dan paling mudah untuk disebut. Ucap Dania dengan kemudian sambil tersenyum manis menatap lelaki itu. Paling manis? Oh, jadi selama ini kamu selalu manggil Erik dengan sebutan Mas Erik. Itu artinya panggilan manismu untuknya begitu? Kesal Daniel yang mulai menampakkan tanduknya juga. Dania menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, bukan begitu Tuan. Mas, maksudku, Mas itu panggilan umum yang biasa aku sebutkan untuk laki-laki. Aduh, bagaimana cara menjelaskannya? Nanti aku salah lagi. Ucap Dania kemudian. Tuh kan, itu bukan panggilan manis Nona Dania. Sebaiknya, aku yang tentukan. Panggil aku sayang, mulai dari sekarang. Ingat itu, sayang. Tegas Daniel dengan penuh penekanan. Baik Tuan, sayang. Sahut Dania dengan cepat. Bagus. Daniel kembali menarik tubuh Dania dan menyandarkan kepala gadis itu ke dadanya polosnya. Tiba-tiba tangan Dania kembali menjalar ke arah celana boxer Daniel. Daniel terkejut dan sontak menepuk tangan Dania dengan kasar. Jangan macam-macam. Mata Daniel membulat sempurna menatap Dania dan seolah mengancam gadis itu. Dania terkekeh pelan. Aku gemes. Pengen tak uel-uel sayang. Ya, dan aku gemes kepadamu. Pengen tak cita-cita. Sahut Daniel dengan wajah serius. Dania menarik kembali tangannya dengan wajah menekuk. Kemudian, kembali bersandar di dada lelaki itu. Baiklah, tidak jadi. Bagaimana cerita selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 42, Sally. Dari sebuah pusat perbelanjaan terbesar di kota itu, seorang gadis cantik keluar dari tempat itu sambil memegang ponsel di samping telinganya. Gadis itu melangkah menuju halaman depan pusat perbelanjaan tersebut sambil berbincang dengan seseorang yang ada di seberang telepon. Halo Kak Daniel, ini aku Sally. Hari ini aku ingin berkunjung ke tempat Kak Daniel. Ucap Sally kepada Daniel melalui ponselnya. Daniel yang saat itu masih sibuk di kantor, memutarkan bola matanya setelah mendengar penuturan Sally, adik sepupunya itu. Mau apa lagi? Mau menggangguku lagi? Jawabnya dengan malas. Kakak ini. Sekarang aku sudah gak minat gangguin kakak. Aku sudah punya teman baru. Dan tujuanku berkunjung ke sana untuk menemui teman baruku, Dania. Jawab Sally sambil tersenyum sumringah. Dania tersenyum tipis. Mau apa kamu sama istriku? Jangan coba mengajaknya melakukan hal yang tidak-tidak ya. Awas saja kamu. Ancam Daniel. Astaga Kak Daniel. Memangnya aku ini gadis nakal yang suka mengajak istri orang untuk melakukan hal yang aneh-aneh, begitu? Kesal saya dengan wajah menekuk. Ya siapa tahu. Jawab Daniel kemudian sambil terkekeh pelan. Sally mendengus kesal. Di saat Sally tengah asik berbincang bersama Daniel melalui ponselnya, tiba-tiba seorang laki-laki tak dikenal menghampiri gadis itu. Dengan secepat kilat, lelaki itu mengambil ponsel milik Sally dan membawanya berlari dengan cepat. Sally yang sadar ponselnya dijambret oleh lelaki tak dikenal itu sontak berteriak.
dan mengejarnya. "Jambret, tolong!" Sally, kamu kenapa?" pakik Daniel yang ternyata masih bisa mendengar kejadian itu dengan jelas. Sebab panggilan gadis itu masih terhubung dengan nomor ponselnya. Dengan sekuat tenaga, Sally mencoba mengejar laki itu. Namun sayangnya, lari Sally tidak secepat larinya sang penjamret. Selain itu, hal-hal yang dia kenakan membuatnya kesulitan untuk berlari lebih cepat. "Hei jambret, berhenti!" teriak Sally lagi. Sally tampak sedih kehilangan ponsel tersebut. Tetapi ia sedih bukan karena tidak bisa membeli ponsel yang seperti itu lagi. Namun data serta foto kenangan yang ada dalam ponsel tersebutlah yang membuat gadis itu tidak bisa mengikhlaskan benda tersebut dirampas oleh sang penjamret. Di saat Sally tengah kebingungan, tiba-tiba sebuah motor sport berwarna merah melesat di samping tubuhnya dengan sangat cepat. Sally tidak menyangka bahwa ternyata seseorang yang sedang mengendarai motor tersebut mencoba mengejar penjamret. Dalam hitungan detik, laki-laki yang mengendarai motor sport tersebut berhasil mengejar penjamret itu. Dengan gesit, lelaki itu menyerempet sang penjamret hingga tersungkur ke tanah, dan ponsel milik Sally pun terlepas dari genggamannya. Di saat ponsel milik Sally terhempas ke tanah, waya panggilannya ke nomor milik Daniel pun terputus, dan membuat Daniel yang masih berada di kantornya semakin panik. "Sally, kamu dengar aku? Kamu tidak apa-apa kan, Sally?" teriak Daniel. Sementara penjamret yang tadi jatuh tersungkur, kini berhasil bangkit dari posisinya, kemudian kabur dari tempat itu dengan cepat kilat. "Sialan," gerutu penjamret tersebut, sembari berlari meninggalkan ponsel milik Sally. Ia masih tergeletak di tanah. "Hei, tunggu!" panggil lelaki yang mengendarai motor sport tersebut. Lelaki yang masih mengenakan helm tersebut segera turun dari motornya, kemudian mengambil ponsel milik Sally yang tergeletak di tanah, tak jauh dari posisi motornya berada. "Ini ponselmu, Nona. Lain kali hati-hati," ucapnya sembari menyerahkan ponsel tersebut kepada Sally yang baru saja tiba di tempat itu dengan nafas tersengal-sengal. "Ya, terima kasih banyak Tuan," saat Sally sambil mencoba mengatur napasnya. Sally meraih ponsel tersebut dari tangan lelaki itu, seraya melemparkan senyuman terbaiknya. "Kenalkan, namaku Sally. Sally Reina, si gadis cantik kesayangan ayah dan ibuku," lanjut Sally. Sally mengulurkan tangannya ke hadapan lelaki itu. Namun sayangnya, tangan mulus Sally hanya ditata begitu saja, dan tak disambut oleh lelaki tersebut. "Erik Nugraha, panggil saja Erik," jawabnya yang kemudian kembali menaiki motor sport berwarna merah tersebut. Bukannya menghiraukan Sally yang masih terpaku menatapnya, lelaki itu malah menghidupkan mesin motor, kemudian melaju meninggalkan gadis itu. "Ya Tuhan, dia sombong sekali," gumam Sally sambil tersenyum simpel. "Tapi aku suka. Ini pertama kalinya ada laki-laki yang berani mengacukanku." Selanjutnya dengan tatapan yang masih tertuju pada motor sport berwarna merah, yang semakin menjauh dan menghilang dari pandangannya. Sementara itu di kantor Daniel yang cemas akan keselamatan Sally, segera merintahkan Roy untuk membawanya mencari keberadaan gadis itu. "Kita cari Sally sampai ketemu. Aku takut terjadi sesuatu kepadanya," ucap Daniel dengan wajah memucat. "Baik Tuan." Ray pun bergegas melangkahkan kakinya menuju tempat parkir, di mana mobil mewah milik Daniel sedang terparkir. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 43, Sally 2. Dari sebuah pusat perbelanjaan terbesar di kota itu, seorang gadis cantik keluar dari tempat itu sambil memegang ponselnya di samping telinganya.
Gadis itu melangkah menuju halaman depan pusat perbelanjaan tersebut sambil berbincang dengan seseorang yang ada di seberang telepon. Halo Kak Daniel, ini aku Sally. Hari ini aku ingin berkunjung ke tempat Kak Daniel. Ucap Sally kepada Daniel melalui ponselnya. Daniel yang saat itu masih sibuk di kantor memutarkan bola matanya setelah mendengar penuturan Sally, adik sepupunya itu. Mau apa lagi? Mau menggangguku lagi? Jawabnya dengan malas. Ih, kakak ini, sekarang aku udah gak minat gangguin kakak. Aku udah punya teman baru dan tujuanku berkunjung ke sana untuk menemui teman baruku, Daninya. Jawab Sally sambil tersenyum sumringah. Daniel tersenyum tipis. Mau apa kamu sama istriku? Jangan coba mengajaknya melakukan hal yang tidak-tidak ya. Awas saja kamu. Ancam Daniel. Astaga Kak Daniel. Memangnya aku ini gadis nakal yang suka mengajak istri orang untuk melakukan hal yang aneh-aneh begitu? Kesal saya dengan wajah menekuk. Ya siapa tahu. Jawab Daniel kemudian sambil terkekeh pelan. Ih, Sally mendengus kesal. Di saat Sally tengah asik berbincang bersama Daniel melalui ponselnya, tiba-tiba seorang laki-laki tak dikenal menghampiri gadis itu. Dengan cepat kilat, lelaki itu mengambil ponsel milik Sally dan membawanya berlari dengan cepat. Sally yang sadar ponsel yang dijamret oleh lelaki tak dikenal itu sontak berteriak dan mengejarnya. Jambret! Tolong! Sally kamu kenapa? Pakik Daniel yang ternyata masih bisa mendengar kejadian itu dengan jelas. Sebab panggilan gadis itu masih terhubung dengan nomor ponselnya. Dengan sekuat tenaga, Sally mencoba mengejar laki itu. Namun sayangnya lari Sally tidak secepat larinya sang penjamret. Selain itu, high heels yang dia kenakan membuatnya kesulitan untuk berlari lebih cepat. Hei jambret, berhenti! Teriak Sally lagi. Sally tampak sedih kehilangan ponsel tersebut. Tetapi ia sedih bukan karena tidak bisa membeli ponsel yang seperti itu lagi. Namun data serta foto kenangan yang ada dalam ponsel tersebutlah yang membuat gadis itu tidak bisa mengikhlaskan benda tersebut dirampas oleh sang penjamret. Di saat Sally tengah kebingungan, tiba-tiba sebuah motor sport berwarna merah melesat di samping tubuhnya dengan sangat cepat. Sally tidak menyangka bahwa ternyata seseorang yang sedang mengendarai motor tersebut mencoba mengejar penjamret. Dalam hitungan detik, laki-laki yang mengendarai motor sport tersebut berhasil mengejar penjamret itu. Dengan gesit, lelaki itu menyerempet sang penjamret hingga tersungkur ke tanah, dan ponsel milik Sally pun terlepas dari genggamannya. Di saat ponsel milik Sally terhempas ke tanah, WA panggilannya ke nomor milik Daniel pun terputus, dan membuat Daniel yang masih berada di kantornya semakin panik. Sally, kamu dengar aku? Kamu tidak apa-apa kan, Sally? Teriak Daniel. Sementara penjamret yang tadi jatuh tersungkur, kini berhasil bangkit dari posisinya, kemudian kabur dari tempat itu dengan secepat kilat. Sialan, gerutu penjamret tersebut sembari berlari meninggalkan ponsel milik Sally yang masih tergeletak di tanah. Hei, tunggu! Panggil lelaki yang mengendarai motor sport tersebut. Lelaki yang masih mengenakan helm tersebut segera turun dari motornya, kemudian mengambil ponsel milik Sally yang tergeletak di tanah, tak jauh dari posisi motor yang berada. Ini ponselmu, Nona. Lain kali hati-hati. Ucapnya sembari menyerahkan ponsel tersebut kepada Sally, yang baru saja tiba di tempat itu dengan napas tersengal-sengal. Iya, terima kasih banyak Tuan. Jawab Sally sambil mencoba mengatur napasnya. Sally meraih ponsel tersebut dari tangan lelaki itu, seraya melemparkan senyuman terbaiknya. Kenalkan, namaku Sally Reina, si gadis cantik kesayangan ayah dan ibu. Lanjut Sally. Sally mengelurkan tangannya ke hadapan lelaki itu. Namun sayangnya tangan mulus Sally hanya ditatap begitu saja dan tak disambut oleh lelaki tersebut.
Erik Nugraha, panggil saja Erik. Jawabnya yang kemudian kembali menaiki motor sport berwarna merah tersebut. Bukannya menghiraukan Sally yang masih terpaku menatapnya, lelaki itu malah menghidupkan mesin motor kemudian melaju meninggalkan gadis itu. Ya Tuhan, dia sombong sekali, gumam Sally sambil tersenyum simpel. Tapi aku suka. Ini pertama kalinya ada laki-laki yang berani mengacuhkanku. Lanjutnya dengan tatapan yang masih tertuju pada motor sport berwarna merah, yang semakin menjauh dan menghilang dari pandangannya. Sementara itu di kantor Daniel yang masih cemas akan keselamatan Sally, segera memerintahkan Roy untuk membawanya mencari keberadaan gadis itu. Kita cari Sally sampai ketemu. Aku takut terjadi sesuatu kepadanya, ucap Daniel dengan wajah memucat. Baik Tuan. Roy pun bergegas melangkahkan kakinya menuju tempat parkir, di mana mobil mewah milik Daniel sedang terparkir. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sampai berjumpa di next episode. Episode 44, Sally Part 2. Sementara Daniel dan Roy panik mencari keberadaan Sally, ternyata gadis itu sudah tiba di kediaman mewah Daniel. Lah, Sally? Dania bergegas menghampiri Sally, yang baru saja tiba di tempat itu. Barusan Mas Daniel menelponku. Katanya sesuatu yang buruk sedang terjadi kepadamu. Apa itu benar, Sally? Mas Daniel begitu mengkhawatirkanmu, tutur Dania dengan wajah cemas. Dania memperlihatkan kondisi Sally saat itu, dan ia menghela napas lega, setelah memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja. Iya Dania, tadi ada penjamret yang mencoba mengambil ponselku. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Sahut Sally dengan sangat antusias. Apa? Tanya Dania sambil memasang wajah heran. Ada seorang lelaki yang datang menolongku, Dania. Dia seperti superhero. Dia sangat tampan dan aku rasa aku jatuh hati padanya. Pakik Sally sembari memeluk tubuh Dania dengan hati berbunga-bunga. Dania menautkan kedua alisnya heran. Ia bingung, bagaimana bisa Sally jatuh hati pada laki-laki itu? Padahal mereka baru saja bertemu dan tidak saling mengenal satu sama lain. Jatuh hati? Kok bisa? Dania menatap selekat Sally, yang saat ini masih memeluk tubuhnya. Ya bisalah, inilah yang sering disebut oleh orang-orang soal jatuh cinta pada pandangan pertama. Sahut Sally dengan tatapan menerawang, membayangkan wajah tampan sosok lelaki keren yang baru saja menolongnya. Dan ia masih bingung, karena selama ini ia tidak pernah merasakan yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan kepada Daniel pun tidak. Dan ia bahkan tidak tahu sejak kapan ia mulai menyukai lelaki menyebalkan itu. Tepat di saat itu Daniel dan Roy juga tiba di kediaman mewah tersebut. Setelah membuka pintu mobilnya, Daniel bergegas menghampiri Dania dan Sally yang masih berdiri di depan rumah mewahnya. Syukurlah. Akhirnya aku menemukanmu di sini. Apa kamu baik-baik saja, Sally? Pakik Daniel dengan wajah cemas. Kak Daniel? Seru Sally sembari memeluk tubuh Daniel dengan erat dan membenamkan wajahnya di dada bidang lelaki yang sudah ia anggap sebagai kakak kandungnya itu. Sementara Dania hanya terdiam sambil memperhatikan kebersamaan Daniel dan Sally. Ada sedikit rasa iri di hatinya akan kedekatan kedua orang itu. Padahal sebenarnya mereka hanya saudara sepupu. Namun hubungan mereka sudah seperti saudara kandung. Sementara hubungannya dengan Adelia selama tidak pernah baik. Perdebatan dan pertengkaran selalu saja menghiasi hubungannya bersama kakak tirinya itu. Sebenarnya apa yang sudah terjadi padamu, Sally? Apa kamu tahu? Aku benar-benar mencemaskanmu. Ucap Daniel seraya melerai pelukannya bersama gadis itu. Ia memperhatikan seluruh tubuh Sally dan setelah memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja, ia bersedikit lega.
Tadi setelah keluar dari mall, tiba-tiba seorang penjamret merebut ponselku, Kak. Aku kaget dan refleks berteriak. Aku mencoba mengejarnya, tapi penjamret itu larinya kencang sekali. Dan aku tidak bisa mengejarnya. Tutur Sally. Hei Sally, memangnya seberapa mahal harga ponselmu itu? Hingga kamu lebih memilih membahayakan dirimu sendiri dengan mengejar penjamret itu, ha? Bagaimana jika penjamret itu marah, kemudian berbalik dan menyerangmu? Kesal Daniel kepada Sally. Aku tidak pikiran sampai situ, Kak. Saat itu yang ada di pikiranku hanya satu. Dapatkan ponsel itu kembali. Dan sebenarnya bukan karena aku lebih sayang ponsel itu daripada keselamatan sendiri. Tapi isinya itu loh yang membuat aku kekeh untuk merebutnya kembali. Daniel menatap Sally dengan wajah malas. Memang apa isinya? Palingan juga foto dan video narsismu, bukan? Sally pun terkekeh. Beruntung ada seorang laki-laki yang bersedia menolongku, Kak. Dan dia sangat tampan. Seru Sally, yang kembali membayangkan wajah tampan lelaki itu, sambil tersenyum sendiri. Alah kamu itu, semua laki-laki juga kamu bilang tampan. Bahkan Mau Mehmet pun kamu bilang tampan saat pertama kali kamu melihatnya. Sahut Daniel, sembari meraih pundak Sally, kemudian menuntunnya menuju ruang tamu. Lagi-lagi Sally tertawa renyah. Bang Mehmet si tukang kebun itu ya? Tapi kali ini aku serius, Kak. Dia benar-benar tampan. Apakah Daniel ingin tahu siapa namanya? Aku tidak ingin tahu, dan aku pun tidak peduli. Jawab Daniel, yang akhirnya duduk di sofa yang ada di ruang utama bersama Dania, hingga juga duduk di samping lelaki itu. Mendengar jawaban dari Daniel, Sally pun mencibirkan bibirnya kesal. Ya sudah kalau begitu, gumamnya. Tapi Kak Daniel, tolong jangan ceritakan kejadian ini kepada ayah dan ibuku. Bisa-bisa mereka akan menyusulku ke sini. Dan tidak akan membiarkan aku jalan sendirian lagi. Lanjut Sally, dengan wajah cemas, menatap Daniel. Daniel tersenyum tipis, sambil menatap gadis itu. Sayangnya kamu sudah terlambat. Ayah dan ibumu sudah tahu semuanya. Sahut Daniel dengan santainya. Kak Daniel tidak seru. Sally memasang wajah masam. Ia benar-benar kecewa karena Daniel sudah melaporkan kejadian itu kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sampai jumpa di next episode. Episode 45. Berbincang bersama Sally. Sally memutuskan untuk menginap di kediaman Daniel karena ia memang sudah terbiasa menginap di kediaman mewah kakak sepupunya itu. Malam itu Sally dan Dania tengah asik berbincang sembari menunggu Daniel yang masih sibuk bersama Roy di ruangan pribadinya. Mereka tengah sibuk mengerjakan pekerjaan mereka yang sempat tertunda karena mencemaskan Sally tadi siang. Di dalam kamar Sally. Sally, boleh aku bertanya sesuatu tentang Mas Daniel padamu? Tanya Dania, yang masih tengah berbaring di atas tempat tidur Sally, dengan posisi terlentang dan matanya tertuju pada langit-langit kamar tersebut. Sally juga dalam posisi yang sama seperti Dania, menoleh kepada gadis itu. Tanya soal apa? Kalau aku tahu, pasti aku kasih tahu. Ini soal masa lalu Mas Daniel. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana posisiku di samping kakak sepupumu itu? Aku hanya pengantin pengganti dan aku tidak tahu banyak tentangnya. Iya, aku tahu. Memangnya apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja padaku dan jangan pernah merasa sungkan. Karena sekarang kita kan sahabatan. Sahut Sally, yang sekarang mengubah posisinya. Gadis itu tiarap di samping Dania sambil menatap wajahnya pekat. Apa menurutmu, Mas Daniel masih mencintai Kak Adelia? Lalu apa kamu tahu sebenarnya apa yang membuat Mas Daniel tidak bisa menahan emosinya yang kadang menjadi tak terkendali?
Jujur Sally, aku sangat ketakutan ketika dia marah-marah seperti itu. Ucap Dania, masih dengan tatapan menerawang menatap langit-langit kamar tersebut. Sally menghela napas berat sebelum ia menjawab pertanyaan Dania saat itu. Dulu Kak Daniel begitu mencintai Adelia. Adelia adalah wanita pertama yang mampu meluluhkan hatinya, yang selama ini beku terhadap wanita. Namun jika kamu tanya bagaimana perasaan Kak Daniel saat ini terhadap wanita itu, jujur aku tidak tahu. Aku bahkan tidak berani bertanya padanya. Dan ia menoleh ke arah Sally dan menatapnya lekat. Dan ia tahu bahwa saat itu Sally berkata jujur. Lalu soal amarahnya yang tak terkendali? Nah, kalau soal itu, Sally menghentikan ucapannya sembari bangkit dari tempat tidur tersebut. Gadis itu melangkah menuju pintu kamar, kemudian memperhatikan keadaan di luar kamarnya. Setelah memastikan bahwa di tempat itu aman dan tidak ada siapapun di sana, Sally pun kembali ke posisi awal, kemudian duduk di samping Dania yang masih berselonjor. Apa kamu tahu? Kata ayahku, Kak Daniel itu dulunya tidak begitu. Dia bocah yang sangat periang dan juga sangat sopan. Namun semuanya berubah setelah pamanku, ayah dari Kak Daniel, menuntutnya untuk menjadi anak laki-laki yang sesuai dengan keinginannya. Paman ingin Kak Daniel menjadi seorang pengusaha besar, persis seperti dirinya. Sementara anak seusianya masih asik menikmati masa-masa bermain. Beda halnya dengan Kak Daniel, yang terus dipaksa belajar dan terus belajar. Dan bukan hanya itu saja, ia juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari mendiang ayahnya, hingga akhirnya sikap Kak Daniel pun berubah. Dania yang baru tahu tentang hal itu tentu saja sangat terkejut. Ya Tuhan, kasihan sekali Mas Daniel. Ternyata masa kecil kamu tidak jauh berbeda. Aku pikir dia seperti itu karena dulunya ia begitu dimanjakan. Soalnya dia kan anak orang kaya dan pewaris tunggal keluarga besar di Gantara, sahut Dania. Ya, mungkin semua orang yang tidak tahu bagaimana kisah masa lalu Kak Daniel pasti akan berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya, Sally menggelengkan kepalanya. Ayah pernah membawa Kak Daniel untuk memeriksa kondisinya kepada dokter. Kata dokter, Kak Daniel itu sebenarnya mengalami intermittent explosive disorder, di mana ia tidak bisa mengendalikan emosinya, karena ia memiliki banyak trauma di masa kecilnya. Ya, seperti kata ayahku, Kak Daniel sering mendapatkan kekerasan dari mendiang ayahnya jika ia melakukan kesalahan. Dokter menyarankan agar Kak Daniel ikut terapi, tetapi dia tidak mau. Kak Daniel yakin bahwa dirinya baik-baik saja, dan ia tidak terima jika disebut-sebut memiliki kelainan seperti itu. Lanjut Sally kemudian. Kasihan dia. Lalu apakah Mas Daniel akan seperti itu untuk selamanya? Tanya Dania kemudian. Kata dokter, semakin dewasa usianya, hal itu pun akan semakin berkurang. Tapi ya itu, menunggu dia tua, keburu lumutan. Kasihan yang berada di samping Kak Daniel, salah satunya kamu dan Kak Roy, yang harus siap menerima caci maki dan amukan darinya. Jawab Sally. Oh iya, kalau menurutku Adelia kabur karena ia takut kepada Kak Daniel. Mungkin saja ia tahu bagaimana kondisi Kak Daniel yang sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, mana ada cewek yang bersedia kabur dari sisi Kak Daniel. Secara Kak Daniel itu tampan dan juga kaya raya, kecuali ya itu. Lanjut Sally dengan sangat antusias. Ia menyalangkan tangannya ke dada, kemudian mendengus kesal. Ya, mungkin kamu benar, diri Dania. Apa kamu tidak tahu kemana Adelia kabur? Maaf, tapi kamu kan adiknya. Tidak mungkin kamu tidak tahu kemana kakakmu pergi. Tanya Sally dengan penuh selidik. Dan ia menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu, Sally. Aku dan Adelia hanya saudara tiri. Dan selama ini hubungan kami pun tidak pernah baik. Lirik Dania lagi. Sally membulatkan matanya dengan sempurna.
Astaga, benarkah itu? Maafkan aku Dania. Aku benar-benar tidak ngeh kalau sebenarnya kalian itu hanya saudara tiri. Aku bahkan tidak memperhatikan nama ayah kalian di kartu undangan dulu. Sekali lagi maafkan aku. Ucap Sally dengan penuh penyesalan. Tidak apa-apa Sally, santai aja, sahut Dania sambil tersenyum hangat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sampai berjumpa di next episode.